Di sebuah rumah di pedesaan, ahli geologi Abby menghabiskan waktu bersama kakak perempuannya, Beth. Mereka baru saja kehilangan ibu mereka, jadi mereka mencoba saling mendukung secara emosional untuk mengatasi kesedihan mereka. Tragedi kembali terjadi ketika Beth didiagnosis menderita leukemia stadium lanjut. Tak satu pun dokter yang mau menangani kasusnya karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Namun, Abby menolak untuk menyerah dan mengetahui tentang sebuah klinik di luar negeri yang menyediakan perawatan yang kurang etis. Untuk membayar biaya pengiriman Beth ke sana, Abby harus mengambil pekerjaan yang sangat berisiko. Beberapa waktu kemudian, Abby tiba di Kaukasus, Georgia, dekat perbatasan dengan Rusia. Dia dipekerjakan oleh sebuah perusahaan pertambangan logam swasta untuk mencari deposit uranium. Ayahnya tidak menyetujui hal ini karena dia berpikir Abby bisa memiliki karir yang jauh lebih baik daripada menjadi anjing perusahaan. Tetapi Abby terlalu putus asa untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dia bahkan meminta uang muka, tetapi bosnya tidak dapat membayarnya jika dia tidak menemukan sesuatu. Abby dan rekan kerjanya, Sergei, menghabiskan waktu berjam-jam mencari uranium tanpa hasil. Mereka seharusnya tetap berada di area yang telah ditentukan. Namun, Abby memutuskan untuk melanjutkan pencariannya di hutan. Sergei tidak setuju dan menunjukkan bahwa itu bisa berbahaya. Jadi Abby mengambil pistolnya dan menyuruhnya pergi tanpa dirinya. Ada banyak suara menyeramkan di hutan yang membuat Abby sedikit gugup pada awalnya. Akhirnya dia tenang ketika menemukan sepotong batu hitam yang sangat aneh. Kembali ke markas, Abby melakukan banyak tes dan memperhatikan bahwa suhu batu itu sangat tinggi, tetapi dia masih belum dapat mengidentifikasinya. Kegembiraannya atas penemuan ini terinterupted oleh panggilan dari ayahnya, yang memberitahunya bahwa dia akan membawa Beth keluar dari klinik dan membawanya pulang untuk membiarkannya meninggal dengan tenang di antara orang-orang yang dicintainya. Dia menentang ide itu, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pulang untuk mengurus semuanya. Pada saat itu, bangunan bergetar dan lampu berkedip. Setelah itu berlalu, Abby mengemasi barang-barangnya dan meminta Sergei untuk mengantarnya ke bandara. Dia naik helikopter untuk pulang dan mengobrol dengan para pilot, yang mengatakan kepadanya bahwa mereka akan terbang dekat perbatasan hanya untuk mengingatkan Rusia siapa pemilik lembah itu. Setelah beberapa jam terbang, Abby terkejut melihat burung-burung di ketinggian ini. Namun, ketika helikopter mengubah arahnya, dia menyadari bahwa bentuk di luar bukanlah burung, melainkan bayangan hitam misterius yang mengeluarkan suara berderak. Pilot mengatakan bayangan itu semakin mendekat sebelum helikopter mulai berguncang dan bayangan hitam itu menyelimuti jendela sebelum terbang pergi. Kemudian sistem helikopter mati, termasuk radio. Mereka seharusnya segera mendarat, tetapi mesin juga berhenti bekerja. Abby memasang sabuk pengaman saat helikopter kehilangan kecepatan dan ketinggian, membuatnya sulit bernapas. Dia berkonsentrasi pada pernapasannya dan memikirkan saudara perempuannya, menutup matanya untuk menghindari melihat helikopter jatuh tepat di pegunungan. Saat tidak sadar, Abby bermimpi mengatakan kepada ayahnya untuk tidak melakukan hal drastis selama dia pergi dan berjanji akan segera kembali. Akhirnya dia bangun dengan darah mengalir di dalam reruntuhan dan menyadari bahwa sebagian helikopter terbakar. Lebih buruk lagi, salah satu pilot tewas. Abby memeriksa pilot lainnya dan membalut lukanya, menyuruhnya untuk menekan lukanya. Kemudian dia pergi keluar untuk berteriak meminta bantuan kepada Noah Vail. Ketika dia kembali ke helikopter, pilot memberitahunya cara menggunakan radio darurat, tetapi berapa kali pun dia mencoba, tidak ada yang menjawab panggilannya. Kemudian Abby memeriksa peta dan menghitung bahwa jalan terdekat berjarak 60.000 km ke selatan. Dia memutuskan untuk menghancurkan beberapa kotak dan menyalakan api unggun besar, berharap seseorang akan melihatnya dari kejauhan. Keesokan paginya, Abby menemukan pilot kedua juga telah meninggal. Dia mengalami serangan panik dan menangis saat menyadari dirinya terjebak sendirian di hutan belantara. Kemudian, saat mencoba tidur di dalam helikopter, dia bermimpi tentang Beth dan kesehatannya yang lemah, yang membuatnya terbangun kembali. Dia pergi keluar untuk menghangatkan diri di dekat api, tetapi apinya telah padam. Menolak untuk menyerah, Abby mengumpulkan setiap barang berguna yang dapat dia temukan di helikopter, termasuk pistol dan suar. Setelah menutupi tubuhnya dengan cukup banyak lapisan pakaian, dia mengikuti kompas untuk mencoba menemukan jalan ke selatan. Begitu dia menjauh dari helikopter, dia mendengar suara statis radio. Dia segera berlari kembali, tetapi tidak ada yang berfungsi di helikopter. Ketika dia mendengar suara statis lagi, dia menyadari itu berasal dari radio di sabuk pilot. Sayangnya, baterainya habis saat dia mencoba menggunakannya. Jadi dia mengambil buku panduan helikopter untuk mempelajari di mana semua kabel dan pengisi daya berada. Dia membiarkan radio itu mengisi daya dan sambil menunggu, dia terus menatap batu misterius itu. Akhirnya radio itu berfungsi kembali dan Abby berhasil menghubungi seorang pilot Amerika bernama John,
yang pesawatnya juga jatuh di daerah tersebut. Kakinya terjebak dan dia tidak bisa bergerak. Antenanya juga rusak. Abi tahu dia bisa memperbaiki antena untuk meminta bantuan dan bertanya di mana dia berada. Jadi John menjelaskan bahwa dia bisa melihat sebuah kaki. Setelah menemukannya di peta, Abi memulai perjalanan baru untuk menemukannya. John terus memintanya untuk tidak melakukannya karena ini adalah wilayah pendudukan yang berbahaya, tetapi dia mengabaikannya. Saat dia berjalan, John mengobrol dengannya dan bertanya tentang pekerjaannya. Dia sedang mendaki bukit ketika dia menjelaskan bahwa uang itu untuk saudara perempuannya. Jadi dia harus berhenti dan beristirahat untuk menenangkan emosinya. Setelah John menyebutkan kesempatan langka dan kesempatan sejuta, Abi mendapatkan cukup harapan untuk terus maju. Saat dia terus mendaki, dia memikirkan saat Beth mencoba mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu diperjuangkan dan bagaimana dia harus melanjutkan hidup. Abi memberitahu John bahwa tidak ada yang berjuang untuk Beth dan John berpikir dia beruntung memiliki saudara perempuan yang begitu mendukung. Akhirnya, Abi menemukan tempat yang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa mendaki lagi, yang berarti dia harus memutar jauh. Saat ia mengubah arah, ia tidak melihat bebatuan hitam di dekatnya. Di area baru tersebut, Abi berhasil mendaki bukit dan memasuki hutan, tempat ia akan beristirahat untuk malam itu. John memberitahu Abi bahwa dia tidak lagi merasakan sakit karena dia tidak bisa merasakan bagian bawah tubuhnya. Abi menyalakan api dan membuat tempat berlindung dengan beberapa ranting untuk tidur. Sayangnya, hujan mulai turun, yang memadamkan apinya. Namun, Abi merasakan sesuatu yang hangat bergerak di dalam tasnya dan teringat akan batu itu. Dia mengeluarkannya dan menyentuhnya dengan tangan kosong, memperhatikan permukaannya bereaksi dengan cara yang aneh. John mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu malu dengan pekerjaannya dan Abi menyadari bahwa John adalah seorang militer, jadi dia berbicara berdasarkan pengalamannya. Di pagi hari, Abi melanjutkan perjalanannya dan mencapai lembah yang tertutup salju. Angin membuatnya semakin kedinginan dan dia terus tersandung. Ketika Abi menemukan sungai, dia berhenti untuk beristirahat dan mengisi botol airnya. Beberapa jam kemudian, Abi menemukan bahwa dia dikelilingi oleh pegunungan lain. Peta tidak menunjukkan rute yang lebih baik, jadi dia harus mulai mendaki. Dia berjalan sejauh mungkin dan akhirnya dia harus mencoba mendaki, hanya untuk langsung jatuh. John menyuruhnya kembali karena dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, yang membuat Abi mengomel. Dia lelah karena semua orang menyuruhnya berhenti berusaha. Yang dia butuhkan saat ini adalah kepastian dan kata-kata penyemangat. John yang enggan mengatakan itu adalah pilihannya dan mendoakannya semoga berhasil. Selanjutnya, Abi melepas sarung tangannya dan mulai mendaki lagi. Sekarang dia bisa berpegangan lebih baik dan benar-benar maju. Dia terus mendaki untuk sementara waktu sampai dia menemukan area tanpa tempat untuk kakinya berpijak. Ketika dia memberitahu John tentang hal ini, John mengatakan itu sangat disayangkan karena Abi adalah salah satu favoritnya dan menutup telepon. Abi yang bingung mencoba menghubunginya lagi tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Abi mengeluarkan sebuah alat dan memasukkannya ke dalam batu, tetapi alat itu jatuh ketika dia menginjaknya. Dia mengambil waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan berpikir, yang membantunya mengingat batu misterius itu. Pikirannya juga mengingat saat dokter mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang namanya keajaiban. Namun, keajaiban sedang terjadi sekarang karena menggerakkan tangannya saja sudah cukup untuk membuat batu itu berubah bentuk. Setelah mengikatkan benang ke batu, Abi menancapkannya di dinding gunung dan menggunakannya sebagai pengungkit, sehingga dia dapat dengan aman menginjaknya dan akhirnya mendaki area terakhir untuk mencapai puncak. Benang itu menarik batu saat dia berdiri, mengembalikannya ke posisi semula. Pada saat itu, dia melihat bayangan misterius melayang di langit sambil mengeluarkan suara gemercik. Abi mengeluarkan teropong dan memperhatikan beberapa lampu di kejauhan, yang merupakan milik pangkalan militer. Dia mengumpulkan ranting dan rumput untuk menyalakan api unggun besar, berharap itu dapat menarik perhatian seseorang. Dia juga membuat panah dari batu untuk menunjukkan arah yang akan ditujunya saat pergi. Beberapa jam kemudian, John menghubunginya melalui radio, mengatakan bahwa dia harus berhenti menarik perhatian. John mengingatkannya bahwa Rusia menguasai daerah ini. Hal ini membuatnya sangat gugup sehingga dia terpeleset di lereng bukit berbatu dan melukai kakinya. Karena dimarahi John, Abi mematikan radio dan merawat lukanya. Pada saat itu, dia mendengar suara statis radio dan melihat seorang tentara berpatroli di daerah tersebut. Jadi dia segera lari. Karena lukanya dan salju, sangat sulit untuk berjalan dan dia harus menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya. Setelah menyeberangi hutan, dia menemukan beberapa bangunan tua yang terbengkalai dan memutuskan untuk masuk ke dalam untuk beristirahat dan bersembunyi. Ada banyak benda yang hancur dan bahkan foto-foto yang ditinggalkan oleh keluarga yang dibunuh selama invasi Rusia.
Setelah memeriksa setiap ruangan dan setiap laci, dia menemukan beberapa barang untuk menyalakan api dan bahkan beberapa roti berjamur yang membuatnya mual. Dengan kotak P3K dari pesawat, dia membalut tangannya dan menyuntikkan obat kadaluarsa ke perutnya. Sebelum tertidur, ia melihat foto Beth dan memikirkan betapa sakitnya Beth saat itu. Malam itu, Abby bermimpi tentang hari-hari bahagianya bersama Beth, tetapi juga tentang Beth di rumah sakit. Beth lelah dengan klinik dan ingin pulang untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama keluarganya. Namun Abby memaksanya untuk tetap tinggal. Sebelum Abby berangkat untuk pekerjaan barunya, Beth mengingatkan bahwa ia tidak melakukan ini untuknya. Abby melakukannya untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Abby terbangun ketika mendengar radio. Ia melihat keluar dan menyadari tentara itu semakin mendekat, membuatnya panik. Ia bergegas untuk menghalangi pintu dan bersembunyi di bawah jendela sambil menutup mulutnya. Tentara itu mengintip sekilas, tetapi untungnya tidak melihatnya dan pergi. Sementara pria itu memeriksa jendela lain, Abby dengan hati-hati meraih tasnya menggunakan tongkat dan mengeluarkan pistol, tetapi magasinnya malah jatuh. Suara itu menarik perhatian tentara dan ia mencoba membuka pintu tetapi sia-sia. Sementara ia mencari jalan masuk lain, Abby menyiapkan pistolnya. Tak lama kemudian, tentara itu menemukannya dan mengarahkan senjatanya ke arahnya, sambil mengucapkan sesuatu dalam bahasa Rusia. Abby kembali panik dan melepaskan tembakan. Peluru mengenai senjatanya dan kemudian kakinya, membuatnya terjatuh. Kemudian Abby mengambil senjata dan ransel pria itu, sementara pria itu terus mengulang nama Ivan. Dia meletakkan pistol untuk membuktikan bahwa dia tidak bermaksud jahat dan membuka tasnya untuk menemukan senter, rokok, dan batu hitam persis seperti miliknya. Pada saat itu, suara John terdengar dari radio. Tentara itu mengatakan bahwa dia adalah salah satu favorit tentara itu dan tentara itu membenarkan bahwa itu adalah Ivan. Abby panik dan menyadari bahwa mereka berdua telah ditipu dan suara itu bertanya, "Apakah kamu tidak ingin bertemu Beth lagi?" Sebelum komunikasi berakhir. Setelah itu, Abby meminta maaf kepada tentara itu dan membalut kakinya sebelum membaringkannya di sofa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencari suara di radio dan bahwa dia perlu meminta atasannya di pangkalan untuk tidak menembaknya jika mereka melihatnya di daerah tersebut. Tetapi dia tidak yakin seberapa banyak tentara itu mengerti maksudnya. Keduanya pergi bersama dan terus tersandung saat mereka menyeberangi hutan karena cedera kaki mereka. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat, Abby mengeluarkan batu itu dan mendengar suara gemuruh di langit. Hal itu membuatnya menyadari bahwa batu tersebut menarik perhatian bayangan yang menyebabkan helikopter jatuh dan mengganggu transmisi radio. Itulah mengapa radio di helikopter berfungsi kembali setelah dia pergi. Dengan marah, Abby melempar batu itu dan berteriak frustrasi. Kemudian keduanya mulai menyeberangi lembah yang tertutup salju. Saat kaki mereka menyingkirkan salju dengan setiap langkah, mereka menyadari bahwa mereka berjalan di atas es dan ini adalah danau. Abby menjaga jarak yang cukup jauh dari tentara itu, tidak ingin terlalu banyak menekan satu titik yang dapat menyebabkan es retak. Tiba-tiba dia mendengar suara retakan dan ketika dia berbalik, dia mendapati bahwa pria itu telah menghilang. Abby mencarinya di sekitar, tetapi es di bawah kakinya pecah dan dia jatuh ke dalam lubang. Untungnya dia berhasil berpegangan pada permukaan dan setelah banyak berjuang, dia memanjat keluar. Angin mulai bertiup lebih kencang dan segera Abby kehilangan jarak pandang. Dia berteriak minta tolong tetapi tidak pernah berhenti bergerak. Akhirnya dia menemukan tepi hutan dan rokok yang ditinggalkan tentara itu. Terlalu lelah untuk melakukan lebih banyak. Dia melepas pakaian basahnya dan masuk ke dalam kantong tidur, berharap tubuhnya kembali hangat. Pada saat itu, suara John muncul kembali di radio, mengatakan bahwa hal yang sama terjadi padanya beberapa waktu lalu. Abby yang marah melempar radio itu, tetapi dia masih bisa mendengar suara John menceritakan sebuah kisah. Setelah pesawatnya jatuh, John harus menyaksikan awak pesawatnya meninggal satu persatu. Jantungnya melambat dan dia berpikir semuanya sudah berakhir untuknya juga. Tetapi pada detik terakhir dia menemukan jalan keluar. Abby tertidur dan kembali bermimpi tentang hari-hari bahagianya bersama Beth. Ia terbangun ketika mendengar suara helikopter. Jadi ia berlari menembus hutan sambil mencoba menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak dapat melihat atau mendengarnya dan helikopter itu pergi. Rasa dingin mulai sangat memengaruhi Abby dan ia jatuh berlutut sambil mendengar Beth menyuruhnya pulang. Ia pingsan dan jatuh ke dalam lubang yang ternyata adalah sebuah gua. Tubuh Abby berguling di atas batu keras dan mendarat di sebuah kolam kecil. Mengapung di sampingnya, adalah tubuh John yang membusuk yang tertutup oleh potongan-potongan batu hitam misterius. Dasar kolam juga memiliki zat hitam ini, yang mengapung untuk mencoba memasuki tubuh Abby.
Tampaknya batu ini adalah semacam identitas yang telah menggunakan suara orang sungguhan untuk memikat Abi dan tentara itu dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya pada John 65 tahun yang lalu. Ketika Abi bangun, ia duduk di tanah yang kering. Saat bebatuan melayang di sekitarnya, entitas itu menggunakan suara John untuk memberi selamat padanya karena telah berhasil sampai di sini, dan mengatakan bahwa ia takut Abi akan berakhir seperti yang lain. Abi menuduh entitas itu sengaja menyebabkan kecelakaan dan ingin tahu mengapa ia memancingnya ke sini. Tetapi entitas itu mengatakan bahwa semua keputusan yang membawanya ke sini adalah keputusannya sendiri. Saat bebatuan yang melayang membentuk separuh tubuh manusia, suara itu menjelaskan bahwa John setuju untuk menjadi penghuni entitas tersebut agar bisa bertahan hidup, dan Abi ditawari hak istimewa yang sama. Abi mencoba menjauh dari bebatuan yang melayang, menolak tawaran itu dan mengatakan dia hanya ingin pulang. Suara itu menjawab bahwa dia sudah di rumah saat rumah Beth muncul di belakangnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya masuk dan dia menemukan ada tumpukan batu hitam di mana-mana. Entitas itu mengatakan kepadanya bahwa dia takut mati dan putus asa untuk mengalahkannya, yang dapat dia lakukan jika dia menyerah padanya. Abi pergi dari kamar ke kamar mencoba melarikan diri dari suara itu dan terkejut menemukan Beth di luar. Dia segera keluar dan Beth memegang tangannya. Tiba-tiba Abi terbangun di rumah saudara perempuannya dan terkejut menemukan Beth dalam keadaan sehat walafiat. Sementara suara gemerisik terdengar di latar belakang, Abi memeluk Beth dan menangis. Namun, dia mendapat penglihatan tentang rumah sakit dan menyadari bahwa ini semua adalah ilusi dari entitas tersebut. Dia menerima kenyataan bahwa dia harus melepaskan saudara perempuannya. Jadi Abi meminta maaf kepada Beth karena telah mendorongnya melampaui batas kemampuannya dan mengucapkan selamat tinggal terakhir. Saat Abi hendak meninggalkan rumah, radio dengan suara entitas tersebut mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal, karena inilah semua yang diinginkannya. Abi menyangkalnya, menjelaskan bahwa dia telah belajar dari pengalaman tanpa kematian. Tidak ada kehidupan. Beth juga memohon padanya untuk tidak pergi. Namun, Abi membuka pintu dan keluar ke tengah badai salju, berteriak meminta bantuan. Pada saat itu, Abi terbangun di dalam kantong tidur dan dia ingat dia memiliki suar. Dia segera menyalakannya dan helikopter kembali untuk menyelamatkannya. Selama 2 hari berikutnya, Abi tinggal di rumah sakit untuk memulihkan diri. Ketika akhirnya dia bangun, dia berada di sebuah apartemen bersama Sergei dan neneknya. Sergei berpikir dia harus beristirahat, tetapi dia ingin pulang. Jadi Sergei mengantarnya ke bandara. Beberapa waktu kemudian, Abi dan ayahnya mengunjungi Beth di rumahnya, di mana dia dirawat oleh seorang perawat. Beth tidak punya banyak waktu lagi, jadi Abi dan ayahnya pergi keluar untuk meluapkan emosi tanpa mengganggu. Kemudian di malam hari, perawat mengumumkan bahwa sudah waktunya. Abi dan ayahnya duduk di tempat tidur bersama Beth dan menghiburnya saat dia meninggal.